Shalom pemirsa. Shalom saudara sekalian, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa dan kami percaya memberkati banyak orang dimanapun Anda berada, yaitu Good News Program bersama dengan saya, Daniel Hendrata dan istri saya, Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian yang ada di rumah maupun yang ada di studio ya. Hari ini kami kedatangan murid-murid dari Rema Bible Training Center Indonesia. Selamat datang kepada mereka. Orang-orang yang sekolah Alkitab ini adalah orang-orang yang mau belajar untuk masuk dalam ladang pelayanan, dan kita percaya firman Tuhan pun mengatakan ladangnya sudah menguning tetapi pekerjanya tidak cukup. Oke? Luar biasa sekali. Pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugerah.net. Kami mengajak Anda untuk login sekarang juga. Anda bisa masuk, bisa lihat, mendapatkan beberapa artikel. Anda bisa mengenal Anugerah Ministries secara lebih dalam. Ada program Church Makeover, program Adikku Sayang, ada Good News Program, dan ada beberapa artikel-artikel ataupun devotion yang dapat Anda lihat secara sehari-hari, dan kami percaya dan kami berdoa menjadi berkat buat siapapun Anda yang juga masuk ke website kami. Amin. Dan pemirsa, topik kita hari ini yang akan kita angkat adalah pemulihan keluarga. Kami tahu Daniel ya bahwa banyak sekali respons dari pemirsa yang masuk baik melalui SMS maupun melalui telepon, melalui email. Itu ada sekitar 37% permasalahan yang dihadapi oleh pemirsa kita adalah permasalahan keluarga. Itu banyak loh, Deb. Jadi siapapun Anda, kami percaya bahwa ini adalah suatu tantangan kehidupan kita, bahwa dalam keluarga kita tahu bahwa keluarga itu mempunyai peran yang sangat penting di dalam negara ini. Negara ini nggak mungkin maju kalau keluarganya berantakan ya. Jadi kita tahu dan kita mengajak siapapun Anda untuk segera pakai sabuk pengaman sebelum lihat Good News Program. Hari ini kita akan menampilkan dua orang narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Roni Sujak bersama dengan istrinya Ibu Wanda Sujak. Oke? Ya. Nah, pemirsa, sebelum kami menampilkan narasumber kami dan berbincang-bincang dengan mereka, terlebih dahulu kami rindu mengajak pemirsa sekalian menyaksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Tapi akan ada satu gerakan yang lebih hebat dari yang dulu-dulu. Bilang dulu amin, saudara. Kehidupan rumah tangga tidaklah selalu berjalan dengan kebahagiaan. Inilah yang pernah dirasakan oleh pasangan pendeta Roni Sujak dan Wanda istrinya. Lebih kurang 20 tahun usia pernikahan mereka. Ternyata mereka pernah mengalami masalah yang rumit. Bahkan anak-anaknya pun menjadi korban dari masalah tersebut. Ngapain masih di sini, Ma? Kok belum tidur? Loh, aku masih nungguin kamu, Pak. Ngapain nungguin aku? Gak usah diurusin lah. Akar dari permasalahan sebenarnya berawal dari ketidakpuasan Roni terhadap sang istri. Disinilah bermula kehancuran rumah tangga Roni dan Wanda. Udahlah, terserah lah. Kau pusing lah, Bobo. Tidur lah. Pak, tunggu dulu, Pak. Mama belum selesai. Pak. Halo, sayang. Hey. Lagi ngapain, sayang? Lagi banyak kerjaan juga nih. Lagi banyak yang harus dikerjain. Oh iya? Iya, lagi padat. Kenapa? Lagi padat. Ada apa nih? Kayak enak banget kayaknya. Nggak apa-apa. Biasalah sih gua. Bahkan hasil dari perselingkuhannya ini, Roni rela meninggalkan anak dan istrinya untuk tinggal bersama wanita lain tanpa ada ikatan. Gua jadi sebel tau nggak? Ya, kamu yang sabar aja. Yang penting kan masih ada aku di sini. Iya. Namun, Wanda tidak berdiam diri. Ia selalu berdoa agar suaminya bisa kembali dan keluarga mereka dipulihkan. Bagaimanakah kisah mereka mengalami pertobatan? Saksikan Good News sesaat lagi. Jadi kita sudah memulai rumah tangga itu sudah by accident gitu. Dan pelanggaran pada satu hukum pasti ada sanksinya. I love you so good. So good jet alphabet dynamite. Bakso goreng, bakso udang. Oh oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good. Nikmat tak lezat. Oh so good. Very good. So good is very good.
Ayo makan so nice, ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa pemirsa sekalian, dalam Good News program kali ini kita akan berbicara masalah pemulihan keluarga bersama dengan 2 orang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Roni Sujak bersama dengan istrinya Ibu Wanda. Silakan Dep. Ya, selamat datang kepada Pak Roni Sujak juga Ibu Wanda ya. Terlebih dahulu bisa memperkenalkan diri kepada pemirsa di rumah, siapakah Bapak dan Ibu ini? Baik ya. Ya, saya Roni Sujak, istri saya Wanda. Kami menikah tuh hampir 39 tahun sudah. Dikaruniakan 4 orang anak. 4-4-nya sudah menikah, dan hari ini kami sudah punya 10 cucu. Bapak sekarang adalah hamba Tuhan juga bersama dengan Ibu. Dulunya apa Pak latar belakangnya? Saya dulu, ya saya bisnis juga dulu. Sampai saya sadar Tuhan minta hidup saya tahun 91. Iya. Tapi memang sedikit kisah kami tidak mulus 39 tahun pernikahan itu. Iya. Hampir Liku-liku apa Pak yang pernah dialami pada masa pernikahan tersebut? Banyak ya. Dia lebih banyak bisa Ya, hari ini kita akan berbicara mengenai pemulihan keluarga. Jadi rupanya keluarga ini pernah dipulihkan oleh Tuhan dari sesuatu keterpurukan. Nah, hari ini kita bukan mau menjelekkan keluarga Bapak dan Ibu tentunya, tetapi hari ini kita mau belajar sesuatu kesalahan apakah yang pernah terjadi, terus kemudian bencana macam apa yang pernah terjadi, menyakitkannya bagaimana supaya orang yang lain yang melihat mereka juga bisa belajar. Bisa Ibu ceritakan apa yang terjadi, Bu? Ya, buat saya sesuatu yang sangat mengagetkan, karena saya tadinya kan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Lalu ketika saya percaya lewat kesaksian ya suami saya, mantan pacar. Ya. Jadi di saat itulah saya mengenal Tuhan, dan sejak itu kami menikah tahun 74. Nah, ketika kami sudah menikah, ya Tuhan izinkan, ya bukan karena jahat sih, tapi justru karena Dia cinta kami. Dia tidak mau kami hancur, karena ternyata kami membangun rumah tangga tidak di atas dasar yang kokoh, maksudnya yaitu batu karang yang teguh. Bisa cerita nggak apa yang terjadi? Ya mungkin begini. Jadi kami menikah 5 Januari 74. Anak kami yang pertama lahir 18 Juli 74. Ya, saya yakin para pemirsa juga bisa ngitung. Married by accident. Jadi kita sudah memulai rumah tangga itu sudah by accident gitu. Dan pelanggaran pada satu hukum pasti ada sanksinya. Terutama mental. Jadi kita sudah nggak hormat sama Tuhan,
Nah, waktu kita menikah, semua orang yang menikah akhirnya kan sebagai teman. Iya. Terjadi perbedaan yang besar di antara kami, banyak hal yang mengejutkan gitu. Latar belakang kami yang sangat berbeda gitu. Hobi kami yang berbeda, semuanya itu sebagai pemicu keributan kami. Waktu itu pacarannya berapa lama sebelum akhirnya? 2 tahun, sekitar 2 tahun. Padahal udah 2 tahun ya? Ya, Terus lebih kemudian kurang 2 tahun. Keributan-keributan dipicu itu karena apa Pak biasanya? Yang paling mendasar? Contoh ya, sederhana sekali, cara tidur dia sama saya beda. Cara tidur maksudnya gimana maksud Pak? gini, kalau saya tidur tuh biasanya lampu gelap. Kalau istri saya lampu terang. Oh. Nah itu ya kalau awalnya kan kita pria ngalah dulu biasanya. Oh, oke. Nah waktu istri saya udah tidur, saya mau tidur, giliran saya matikan lampu, dia terbangun. Akhirnya dia bilang kalau matiin lampu gelap saya sesak napas, padahal dia tidak asma. Nah yang gitu-gitu, masakan Pak. Istri saya dari Solo Pak. Nah saya ini mother tongue ya, sudah biasa nyicipin masakan ibu saya. Saya bukan anak mama, tapi makanan hari-hari, bagaimana ibu saya itu melayani saya. Itu yang saya harapkan dari istri saya. Ternyata kita berbeda sekali. Kalau saya suka pedas ikan, istri saya ini sukanya manis-manis, sambal goreng dan nggak tempe. suka ikan saya. Oh iya. Itu. Terus banyak lagi lah hal-hal yang lain gitu. Istri saya dengan adik itu berbeda 10 tahun. Jadi dia cenderung dari kecil dianggap sudah nggak punya adik, dia sangat dimanja gitu. Nah, sehingga orang tua juga mampu, tidak biasa, ya bukan menjelekkan ya. Jadi istri saya udah tidak biasa bekerja di dapur, ngurus rumah itu enggak. Sedangkan saya pada waktu menikah, karena istri saya itu tamat dari sekolah kepandaian putri. Jadi saya istilahnya gini, ini jaminan ini. Take for granted bahwa dia pasti bisa ngurus saya. Ternyata kami datang dari dunia yang sangat berbeda. Saya dari keluarga ayah saya yang suka berjudi, berselingkuh, ayah saya berapa kali mau cerai. Jadi sejak kecil saya waduh takut orang tua bercerai. Jadi saya bela ibu saya, jual es saya sejak kecil dan sebagainya. Sangat berbeda gitu. Sehingga waktu kita menikah, wah itu kayak perbedaannya itu sering ribut gitu Pak? Ribut. Sampai seberapa parah tuh bu ributnya itu waktu itu? Ya cukup ini karena ada banyak UFO bertebaran gitu. Seperti mula itu pertama seperti piring itu. terbang. Tapi nggak sampai KDRT kan, nggak sampai dipukul apa. Oke, tetapi kita lanjutkan bincang-bincang kita setelah break ya. Nah pemirsa, ini menarik sekali, tetap stay tune bersama dengan kami karena kami yakin hari ini pemirsa akan dapat belajar banyak tentang pemulihan keluarga. Kami akan kembali setelah break yang satu ini. Saya ini yang ibaratnya benar bisa jadi salah, tapi dia yang salah bisa jadi benar. Jadi gimana ya, nggak bisa menang kalau hanya dengan kata-kata. Shalom pemirsa yang dikasihi Tuhan, saksikan Good News bersama dengan saya Jeffrey Chandra dan jangan lupa klik di www.anugerah.net. Tuhan memberkati. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Gereja Anda ingin di makeover? Berikut persyaratannya. 1. Tanah sudah menjadi milik gereja atau gembala sidang. Bila tanah hibah, harus sudah memiliki sertifikat tanah, diutamakan bila memiliki IMB gereja. 2. Memiliki surat penugasan atau SK Sinode, dan memiliki jemaat hadir pada hari Minggu minimal 40 jiwa. 3. Foto-foto kondisi gereja sekarang, serta proposal biaya yang diperlukan. 4. Sebutkan apa saja program penginjilan gereja yang ada. 5. Sebutkan dalam satu halaman A4. Apakah alasan yang terbaik mengapa gereja Anda harus di makeover? Kirimkan proposal Anda melalui email ke goodnews@anugerah.net atau PO Box 2089 JKP 10020. Tuhan Yesus memberkati. Hai, Shalom. Jangan lupa nonton terus Good News di televisi kesayangan Anda dan kunjungin situs www.anugerah.net. Tuhan Yesus berkati. Pemulihan keluarga dalam Good News program. Pemirsa, tadi kita sudah mendengar kesaksian singkat dari Pak Roni dan juga Ibu Wanda, bagaimana mereka masuk ke dalam pernikahan tidak dengan dasar yang benar dan kemudian terjadi banyak perbedaan yang menimbulkan percecokan dan tidak keharmonisan keluarga yang akhirnya berujung kepada perselingkuhan nih Pak ya. Betul, nah, bisa diceritakan nggak awal mulanya perselingkuhan itu terjadi seperti apa Pak?
Saya kira pemicu paling besar itu ketika saya pada waktu itu sangat aktif pelayanan ya di gereja gitu. Tapi saking aktifnya istri saya nggak suka. Jadi saya melihat ada perbedaan apa ya itu saya sudah pelayanan, istri saya baru belajar mengenal Tuhan. Nah, ada gap di situ. Jadi dia nggak pernah mengerti. Jadi saya dihalangi gitu untuk melayani. Saya rasa jadi seperti ini. Kami ini menikah seiman, tapi kita tidak sepadan. Ya, nah ini penting juga ya buat belajar. Terus kedua ada hal yang mengagetkan saya ketika konflik-konflik terjadi. Itu pemicu tertinggi saya pikir. Tiba-tiba mama yang cerita, dia pernah nyakar saya gitu. Saya pernah jadi macan. Karena bukan apa ya, suami saya nggak pernah mukul, tapi kalau saya ini yang ibaratnya benar bisa jadi salah, tapi dia yang salah bisa jadi benar. Jadi gimana ya, nggak bisa menang kalau hanya dengan kata-kata. Jadi saya selalu tahan, tapi ya namanya bertahan lama-lama saking nggak kuat ngadepin yang sepertinya dia tuh kan, aduh pintar sekali ngomong dan itu menyakitkan. Saya itu kena tipuan iblis. Kan musuh kita bukan iblis, iblis sudah dikalahkan. Iblis nggak bisa apa-apa, tapi tipu muslihatnya. Nah, itu dia. Jadi masuk kepada saya, dia pikir kalau konflik terus ini gimana? Kalau cerai kan tidak boleh. Nah iblis tuh bisik, udah deh yang kamu nggak dapat dari istrimu, nah kamu cari dari yang lain. Kalau istilah saya suka bilang tuh jajan sate, nggak boleh piara kambing gitu. Nah akhirnya itu yang membuat ada celah saya curhat-curhat sama orang, Pak. Oh jadi awalnya curhat-curhat nih. Wah ini penting dan soalnya zaman sekarang ini lagi marak orang curhat-curhat lewat BBM, lewat Facebook gitu kan ya. Habis reunian. Terus gimana Pak setelah curhat-curhat? Nah ketika saya curhat, namanya curhat pasti saya menceritakan beban kehidupan saya kan. Dan saya cerita tentang permasalahan saya, istri saya begini, begini. Yang saya ceritakan tentu ketidakpuasan saya, kekecewaan saya. Jadi ini gayung bersambut. Nah itu hubungan sampai terjalin lebih kurang ya 5 tahun pertama itu sama wanita itu. Dan saya harus jujur berkata menghasilkan 1 anak. Jadi saya punya 1 anak dari wanita lain. Jadi tidak terpuji sama sekali. Dan saya tidak punya rencana seperti itu. Dan kemudian Ibu akhirnya tahu? Oh tahu. Kemudian tahunya bagaimana? Tidak cari tahu. Tapi akhirnya tahu itulah kebaikan Tuhan. Jadi waktu istri saya tahu, itu anak itu sudah berumur kira-kira 1 tahun lebih sedikit. Istri saya baik, mengampuni saya, bahkan dia bilang, ayo nanti saya yang urus anaknya. Ibunya nggak kasih. Ya udah tak kita biayain. Tapi saya bilang urusan keuangan ya harus sama istri dong. Nggak boleh dengan saya lagi. Nah rupanya ibu anak itu malu, akhirnya pergilah. Kami terpisah tuh 20 tahunan lebih. Nanti itu story yang panjang tentang itu. Tapi intinya sejak peristiwa itu saya berusaha untuk baik lagi. Tapi ini tingkat konflik nggak bisa beres. Ada aja gitu konflik. Sehingga saya nggak kuat lagi. Nah di saat itu ya saya nggak menyalahkan siapa-siapa. Itu tetap salah saya. Saya mulai curhat lagi sama wanita yang kedua. Jadi wanita 1 selesai. Wanita jadi polanya terulang gitu Pak ya. Karena curhat-curhatan ini tadi. Karena yang ini nggak selesai masalahnya. Ini nggak beres-beres. Nggak beres-beres. Nah ketika saya mulai curhat, ini yang apa namanya yang membuat begini. Akhirnya saya dekat dengan wanita yang kedua ini. Janda punya 2 anak. Nah, tapi saya masih pulang pada waktu itu. Nah, istri saya hamil lagi, Pak. Nah, waktu istri saya hamil, saya enggak mau ketahuan sama dia bahwa istri saya hamil kan. Jadi saya datangi istri saya minta digugurkan anak itu. Padahal ini istri yang sah loh ya. Iya, betul. Kok malah takut sama Makanya si janda ini jahat sekali. Saya selalu bilang begini, Pak. Belajar dari orang sukses supaya Anda sukses seperti orang itu. Tapi jangan pernah lupa belajar dari orang yang pernah gagal supaya kita tidak gagal seperti orang itu. Karena harga sebuah kegagalan terlalu mahal kan. Nah pada saat itulah saya minta digugurkan. Saya tidak takut Tuhan gitu. Kenapa? Hanya menjaga perasaan wanita itu. Sebab saya curhatkan kejelekan istri. Kok hamil? Nah nanti kalau dia tahu kan dia bisa ini. Kalau memang mau bunuh anak ini suruh gugurin, bunuh aja saya sekalian. Saya kan tidak bisa buat apa-apa. Di saat itulah saya angkat koper Pak dari rumah. Anak keberapa itu Pak?
Kalau maksudnya? Anak bapak yang keberapa? Hamil dengan anak yang keberapa keempat. Ibu waktu itu? Anak yang keempat. Yang paling kecil berarti? Pada waktu terjadi ya, anak yang keempat. Oke, Pada waktu itu. menarik sekali, tapi kita harus break sebentar ya. Nah pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami karena ada begitu banyak hal yang bisa dibagikan lagi setelah break yang satu ini ya. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa. Love is so wonderful, so wonderful. Jalani hari-harimu dengan senyuman. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bakso goreng, bakso udang, oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat tak lezat, oh so good, very good, it's very good. Ayo makan so nice. Kita SMS semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS semua makan so nice. SMS semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Kadang kita merasa ditinggalkan, kadang kita merasa dikucilkan, saat kita merasa diabaikan, bahkan kita merasa dilupakan. Hadapilah kenyataan ini, jangan menyerah, jangan menyerah. Hidup ini adalah tantangan, tetap bertahan. Life is so wonderful, so wonderful. Jalani hari-harimu dengan senyuman. Life is so beautiful, so colorful. Percayalah hari esok kan lebih indah. Life is so wonderful, yeah. Every day's gotta be okay, 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 yeah. Life is so wonderful, yeah. Everything's gonna be okay. Hadapilah kenyataan ini, jangan menyerah, jangan menyerah. Hidup ini adalah tantangan,
so wonderful. Jalani hari-harimu dengan senyuman, so beautiful, so colorful. Percayalah hari esok kan lebih. Life is so wonderful, so wonderful. Jalani hari-harimu dengan senyuman. Life is so beautiful, so colorful. Percayalah hari esok kan lebih indah. Life is so wonderful, so wonderful. Jalani hari-harimu dengan senyuman. Life is so beautiful, so colorful. Percayalah hari esok kan lebih. Life is so wonderful, so wonderful. Jalani hari-harimu dengan senyuman. Life is so beautiful, so colorful. Percayalah hari esok kan lebih. Percayalah hari esok kan lebih. Percayalah hari esok kan lebih indah. Ya pemirsa, di sini ada boy band Favor ya. Yeah. Selamat datang di Good News Program. Ya, luar Oke. biasa ya tadi penampilannya. Suaranya asik, kemudian penampilannya juga cukup unik. Terus gimana ceritanya kok bisa sesama skinny, bisa ketemu sesama skinny kemudian membuat boy band ini? Kita berteman, saya berteman sama Arvin, dan ini mereka family, ini kan kembar, twins. Oh, kembar. Dan twins masih ada adiknya lagi, satu. Oh. Dan ini temen main. Terus kita sebenarnya pertama berdelapan. Nama kita juga dulu bukan Favor, nama kita dulu masih Emfers. Kita berdelapan dan kami udah kebentuk, kalau yang Emfers itu udah lama sekali ya. Tapi kita terlalu lama di Semarang dan ya kita cuma muter-muter di Semarang aja. Sekarang kalian di Jakarta? Dan akhirnya kami pindah ke Jakarta setahun yang lalu, berdelapan. Dan itu pun melalui proses juga ya. Dan akhirnya banyak kejadian dan akhirnya kita akhirnya berlima. Dan kita memutuskan untuk mengganti nama kami yang dari Emfers itu menjadi Favor. Begitu ceritanya. Nah, kemudian saya melihat ini warna Koreanya kental banget nih. Apakah kalian juga terpengaruh oleh musik-musik Korea atau gimana nih? Ya, inspirasi sih banyak banget. Kalau musik sih kebetulan kita emang juga ciptain sendiri. Penciptanya si David. Aku cipta sendiri juga. Oke. Kita bikin sendiri dan benar-benar semua kami dulu start dari nol, benar-benar nol. Kita berjuang sendiri dan waktu pertama kali pindah ke Jakarta pun ada ceritanya, kami kena tipu. Jadi kita pindah ke sini, kita dijanjikan main film pertama ya. Tapi setelah sampai sini nol. Nggak ada apa-apa. Dan waktu pertama kali kami pindah ke Jakarta ini, kami kan nggak ada tempat tinggal. Otomatis kami numpang di tempat saudara teman di gudang. Kalau mandi antri, bukan antri orangnya, bukan cuma antri orangnya, antri nunggu airnya bersih. Oh, airnya gitu. coklat. Iya. Benar-benar. Jadi melewati liku-liku yang banyak nih ya. Banyak banget. Sejak terbentuknya boyband ini. Aduh. Kalau boleh tahu udah berapa tahun berarti boyband kalian ini? Kira-kira udah hampir 1 tahun, udah setahun ya. Oh, setahun. Kalau yang ya. dari berdelapan mungkin udah setahun, cuman kalau yang kita berlima baru terbentuk kemarin bulan 11 2011. Oke. Kemudian kalian punya cita-cita sesuatu untuk masa depan dari boyband kalian ini apa? Ya, kami ingin menjadi boyband yang punya dampak lah. Bukan hanya terkenal aja, tapi kami ingin menjadi boyband yang disukai dan itulah kenapa kami menamakan boyband kami Favor, karena Favor kami ambil dari favorit. Iya. Boyband disukai, karena menjadi terkenal mungkin semua orang bisa, tapi menjadi yang disukai itu susah. Gak semua orang bisa suka. Ya, hari ini kalian membawa album kalian yang berjudul Life is Wonderful ya. Life is Nah, Wonderful. ini album keberapa kalau boleh tahu?
Ini yang pertama sih ya untuk single Rohani kami, tapi ini pun sebenarnya belum finish, itu lagi masih dalam pengerjaan, masih dalam proses. Ya, ya. Dan kami pun, lagu ini pun ada ceritanya kami ciptain, yang kami ciptakan ini Life is so Wonderful, ini ada kisahnya di balik itu. Ketika kami di Jakarta, kami juga masih numpang waktu itu di apartemen, nggak bisa makan, nggak bisa pergi, nggak bisa kemana-mana tanpa ada uang sedikit pun. Ini kami cuma si David pegang gitar dan kami ngumpul-ngumpul gitu. Dan tahu-tahu seperti ada keluar aja kata-kata itu. Kami ingin menjadikan lagu ini apa ya, sebuah jawaban bagi orang-orang yang kadang orang merasa nggak dianggap, kadang orang merasa dikucilkan, apa nggak ada orang yang memperhatikan mereka sama sekali. Tapi kami menyampaikan bahwa besok hari pasti akan lebih. Ya. Puji Tuhan pemirsa, dan ini waktunya kuis yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa ya. Pertanyaannya mudah sekali, apakah nama boy band yang hadir untuk memuji Tuhan di Good News program hari ini ya? Anda bisa mengirimkan jawabannya dengan format seperti ini. Nama, kemudian alamat lengkap Anda dan jawabannya kirimkan ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email ke goodnews@anugerah.net. Apabila Anda mengirimkannya melalui email, jangan lupa tambahkan nomor HP Anda. Oke, tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali dengan lebih banyak Good News lagi. Orang benar itu ketika hidup di dalam dosa, saya jujur harus berkata tidak ada ketenangan. Capek baca berita buruk? Hati-hati, itu bisa meracuni iman Anda. Jangan khawatir, kini ada kabar baik dalam buku Good News for You. Inspirasional, kisah Pak Kusno yang mengalami 2 kali bangkit dari kematian. Bedanya 17 hari. Pertama tanggal 1 Maret saya bangkit, tanggal 17 Maret saya meninggal lagi. Kisah hidup yang memberi dari Shuling, seorang bisnismen yang mengentaskan anak jalanan. Dari yang dulu dikatakan orang sampah negara, hari ini dia menjadi seorang abdi negara. Cerita Haru Ajeng, sang pengamen jadi superstar dalam Yang Muda, Yang Berprestasi. Hitam-hitam, muda hitam hidup lagi. Tapi mama selalu bilang, dia suka nangis. Tapi mama bilang gini, hitam-hitam kereta api, besok biarpun Ajeng hitam, besok banyak yang menanti. Kesembuhan ilahi yang dialami Paulus Wiratno dibayar dengan iman. Saya bilang, saya akan bayar dengan iman. Dia bilang, di rumah sakit ini tidak ada yang bayar dengan iman. Pengabdian Lamria dan Parulian pada panggilannya untuk mengasihi sesama, walau dalam kekurangan. Kalau berpuasa, kalau mau buka itu kadang-kadang makanan yang nggak punya. Gitu ya. Dan masih banyak kabar baik lainnya dalam buku Good News for You. Ditulis oleh Daniel Hendrata dan Debbie Katarina, diangkat dari kisah nyata yang dialami para narasumber dalam program Good News. Alami dan bagikan berkat rohani ini kepada orang-orang yang Anda kasihi. Dapatkan sekarang juga Good News for You, persembahan Anugerah Ministries. Masih bersama kami dalam Good News program. Topik kita hari ini adalah pemulihan keluarga. Kembali kepada Pak Roni Sujat dan juga Ibu Wanda ya. Bisakah diceritakan kemudian setelah Bapak pergi meninggalkan keluarga, apa yang terjadi? Ya saya pikir kalau dari sisi saya sudah pada satu titik kayaknya sulit untuk kembali. Nggak mungkin gitu maksudnya? Boleh dikatakan hampir tidak mungkin. Oke. Nah waktu itu perjuangan Ibu gimana tuh? Ya, mula pertama ya saya pikir itu sesuatu yang mengagetkan, madesu, masa depan suram. Yeah. Ya, jadi untuk anak 4 gitu ya. Anak 4. Nah, kemudian masih kecil-kecil. Yeah. Saya beruntung masih kerja pada saat itu. Tapi justru setelah anak saya lahir, disitulah awalnya tahun 81. Ya, 81 saya
waktu lagi sedang melahirkan, setelah melahirkan, di saat saya betul-betul lagi 3 bulan itu cuti, nah di sanalah Tuhan panggil saya untuk jadi hamba Tuhan dan saya berikan hidup saya untuk Tuhan. Nah sejak itu saya dapatkan satu ayat, serahkan hidupmu kepadaku, Mazmur 37 ayat 5. Percaya kepadaku, aku yang bertindak. Jadi diawali dari saya berupaya dengan cara saya, kemudian dengan kekuatan saya, tetapi ternyata itu sia-sia. Dan akhirnya saya belajar menyerah kepada Tuhan. Dan luar biasa ketika saya justru diam, di sanalah Tuhan kirim dia pulang. Ceritanya waktu ibu melahirkan putra yang keempat, bapak nggak ada gitu ya? Nggak ditemanin oleh bapak? Nggak ada. Iya. Nah kemudian di saat itulah dia pulang, dan waktu pulang itu dalam keadaan betul-betul bangkrut. Jadi kalau nggak bangkrut nggak pulang? Nah itu dia. Ini luar biasa. Jadi ceritakan Pak kalau dari sisi Bapak, apa yang terjadi selama Bapak berpetualangan di luar rumah? Ya, yang pertama begini, saya sebetulnya mengenal kebenaran. Tapi itu saya mendapat satu simpul bahwa orang benar itu ketika hidup di dalam dosa, saya jujur harus berkata tidak ada ketenangan. Ya dikejar dengan rasa salah, tapi saya mau kembali nggak bisa gitu. Nah saya kira titik perjuangan dari istri saya yang dia maksudkan tadi menyerah, itu betul-betul menyerah kepada cara Tuhan. Karena awalnya dia minta bercerai. Dan berupaya rebut saya, belajar masak lah, make up, supaya dia cantik. Belajar apa lagi, Pak? Belajar senam seks. Tapi bukankah hal-hal itu juga perlu, Pak? Untuk kita pelajari untuk melengkapi diri kita? Terlambat maksudnya? Terlambat gitu saat itu. Jadi harusnya dilakukan sebelum goncangan besar ini terjadi. Betul, Nah akhirnya dari perjuangan istri saya itu, tahun 89, makanya saya termasuk percaya sekali. Orang yang bersama Tuhan itu pasti ada jalan keluar. Itu yang sudah terbukti. Dan satu orang bertahan, seisi rumah diselamatkan. Jadi yang penting satu bertahan ini ya? Iya. Oke, istri saya bertahan. Nah akhirnya tahun 89, Tuhan atur sedemikian rupa saya pulang. Saya punya opsi, saya punya pilihan saat itu, enggak perlu susah saya. Kan tadi kan memang saya bangkrut. Asal saja pada waktu itu saya mau hidup dengan wanita itu. Saya pikir masa depan saya juga akan ada gitu. Apa yang membuat Bapak bangkrut pada masa itu? Saya pikir Tuhan izinkan ya itu. 2 pabrik yang saya jalankan itu hancur. Dan saya pikir itu ada konteksnya Tuhan, karena justru bukan Tuhan jahat tapi mencintai. Supaya dalam keadaan itu saya ada kans untuk kembali. Nah tetapi saat itu memang tidak gampang untuk lepas dari kehidupan lama. Tapi ada cara Tuhan yang spesifik, yang saya mungkin tidak bisa jelaskan saat ini. Tapi intinya gini, dari tidak mungkin lepas dari wanita itu sampai terlepas. Ya, ada campur tangan Tuhan. Jadi pada saat diam saya kembali, nah Bu Anda ini menerima saya apa adanya. Saya pikir... Wah, itu luar biasa sekali. Jadi waktu pulang udah dalam keadaan punya hutang. Jadi tapi disitulah Tuhan izinkan pulang hanya untuk 4 bulan. Kemudian ketika saya sudah percaya, dia angkat koper lagi. Nah Pak. ini ada kisahnya Pak. Saya sebetulnya sudah nggak mau pergi lagi. Tapi wanita yang bersama saya saat itu nggak terima saya pulang. Nah dalam tanda kutip adalah di situ hal-hal yang akan dampaknya negatif gitu terhadap kami sekeluarga. Terpaksa saya harus ke tempat netral. Oh, jadi berpindah jadi saya harus sementara bukan ke sana kembali. Iya, saya harus ke tempat netral, bukan kembali sama dia. Tapi disitulah waktunya Tuhan. 12 hari saya pergi dan tangan Tuhan bekerja sampai akhirnya memungkinkan saya pulang tanpa lagi ada embel-embel yang ancaman dan yang lain-lain. Ya, yang lain-lain. Nah, sejak itulah saya kembali dan saya diampuni. Ternyata kuncinya adalah mengampuni, datang ke salib, dan mesti terima tanpa syarat. Luar biasa. Pemirsa sekalian, ini sesuatu yang sangat menarik. Keluarga yang hancur bisa dipulihkan. Kita akan take a break dan ada satu segmen lagi. Jangan kemana-mana, masih bersama dengan kami. Dan ada nomor-nomor telepon yang bisa Anda hubungi sekarang juga apabila Anda tahu Anda juga mengalami masalah yang sama. Ada jalan keluar bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Stay tune. Saya bertumbuh-tumbuh terus, dia bukan ayah yang memang ada di rumah tapi uangnya ada. Jadi di mata saya dia uang, bukan ayah. Begitu.
Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Shalom pemirsa, saksikan Good News program bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata, bersama dengan istri saya, Debbie Katarina, karena kami percaya tayangan Good News ini pasti akan memberkati pemirsa sekalian. melalui berbagai macam topik yang sangat relevan dan aktual bagi kehidupan masa kini. Tuhan Yesus memberkati. Gereja Anda ingin di makeover? Berikut persyaratannya. 1. Tanah sudah menjadi milik gereja atau gembala sidang. Bila tanah hibah, harus sudah memiliki sertifikat tanah. Diutamakan bila memiliki IMB gereja. 2. Memiliki surat penugasan atau SK Sinode dan memiliki jemaat hadir pada hari Minggu minimal 40 jiwa. 3. Foto-foto kondisi gereja sekarang serta proposal biaya yang diperlukan. 4. Sebutkan apa saja program penginjilan gereja yang ada. 5. Sebutkan dalam satu halaman A4 apakah alasan yang terbaik mengapa gereja Anda harus di makeover. Kirimkan proposal Anda melalui email ke goodnews@anugrah.net atau PO Box 2089 JKP 10020. Tuhan Yesus memberkati. Kadang-kadang pada waktu dosa itu sedang terjadi, kita nggak memikirkan dampak negatifnya apa, bukan hanya buat diri kita, tetapi buat orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama kalau kita sudah punya anak. Nah, ini kita akan menampilkan satu kisah yang akan saya tanyakan kepada anak daripada Pak Roni dan Ibu Wanda, yaitu Saudara Mervin. Saudara Mervin, bisa jelaskan nggak waktu itu, pada waktu Papa dan Mama berantem dan kemudian sampai akhirnya mereka pisah, itu gimana sebagai anak rasanya itu? Ya, tepatnya waktu itu saya kurang lebih berumur 4 tahun ya. Yang saya ingat itu bahwa orang tua saya sering beda pendapat, tapi tidak saling menyakiti secara fisik, hanya perkataan-perkataan seperti perkataan binatang lah, sama yang kotor-kotor gitu. Nah itu awal-awal seperti itu. Ya lalu dalam situasi seperti itu saya tidak tahu hal yang sebenarnya. Tapi ketika saya makin bertambah umur, ya saya mulai bertanya kepada Mama, Papa mana? Karena Papa sudah jarang ada di rumah. Nggak pernah pulang gitu? Sudah nggak pernah pulang. Terus kemudian? Ya, Mama cuma alasan Papa kerja, Papa kerja. Dan memang buat saya, Mama adalah pribadi sosok yang sangat kuat ya, bertahan gitu. Karena setahu saya Mama itu semenjak tadi disaksikan bahwa Mama itu memang selalu dekat kepada Tuhan semenjak dia dipanggil Tuhan dalam pelayanan. Jadi Mama tuh doa terus. Nah tapi kalau Papa itu nggak pernah pulang. Nah saat itu adik saya yang nomor 3 ya, jadi saya anak nomor 2. Kakak saya sama saya itu sudah cukup besar ya, sudah bisa cari-cari Papa gitu. Yang lain kan kalau adik saya yang nomor 3 itu masih bayi. Tahun 81 dia lahir. Nah lalu saya tanya mana Papa, tapi Papa nggak pernah pulang. Mama selalu jawab kerja. Jadi dia nggak pernah ada, tapi uangnya ada. Kebutuhan saya semua dicukupi oleh Papa. Jadi di mata saya bertumbuh-tumbuh terus. Dia bukan ayah yang memang ada di rumah, tapi uangnya ada. Jadi di mata saya dia uang, bukan ayah. Begitu. Sampai saya punya persepsi seperti itu. Oh yang penting ada uang. Jadi saya dibesarkan dengan uang, tidak dengan tangan dia atau nasihat apa, tidak ada. Waktu ketemu Papa saya nggak bisa panggil dia Papa, sulit. Saya kadang panggil lo gue atau ya kadang Papa, tapi susah gitu loh karena hatinya sudah pahit. Karena saya merasa dibohongi. Setahu saya dia kerja ya, kalau ketemu Papa kan paling 3 bulan sekali, sebulan sekali per telepon kadang. Setahu saya Papa kerja. Tapi pada saat tahun 85 waktu adik saya yang nomor kecil lahir itu, yang paling kecil anak keempat lahir, ternyata saya baru tahu persis masalahnya bahwa Papa tuh punya wanita lain. Gitu. Nah disitulah saya luka yang begitu dalam, karena saya selama ini ternyata rapot nggak pernah diambilin, ya lalu dia nggak pernah ada di rumah. Setahu saya dia kerja, tapi ternyata bukan hanya kerja, tapi apa ya, dulu setahu saya itu kayak orang kumpul kebo, nikah enggak tapi hidup serumah begitu, seperti itu. Dari situlah saya terluka yang cukup dalam. Sampai dia ngobat. Sampai akhirnya saya tidak suka mencari teman-teman saya itu nggak ada yang keluarganya nggak ada yang komplit. Saya nggak suka bergaul dengan keluarga yang komplit karena saya iri. Minder gitu Pak? Ada perasaan minder? Oh bukan minder lagi, malu Pak. Karena mereka selalu tanya saya, Papa mana? Saya bilang Papa kerja. Tapi setelah saya tahu masalahnya, saya nggak mau ditanya-tanya lagi. Jadi saya cari
yang senasib dengan saya, yang papanya nggak ada, bahkan mamanya nggak ada, dan itu rata-rata orang-orang yang terikat dalam drugs ya, dunia drugs, lalu free sex segala macam. Dan itu saya bertumbuh akhirnya memilih untuk berkomunitas dengan teman-teman yang seperti itu. Lalu pada akhirnya waktu papa pulang, apa yang terjadi di rumah? Perubahan apa yang terjadi terutama buat Mervin dan Oke, waktu papa pulang saya kondisinya sudah hancur ya, hancur, saya tidak melihat lagi masa depan. Umur 14 ya waktu papa pulang? Ya, tepatnya kelas 3 SMP lulus saya. Saya sempat drop out 1 tahun nggak sekolah karena saya kecewa berat ya, saya sudah terikat luar biasa menjadi hamba Tuhan lagi, menjadi pendeta lagi. Saya pikir orang model begini mana bisa begitu. Jadi pendeta udah nggak mungkin lah, tukang tipu lah segala macam begitu. Jadi akhirnya saya tidak bersekolah, saya keluar dari rumah, kondisi saya tidak benar dan papa masuk sekolah Alkitab. Ya, yang membuat saya berubah itu awalnya ketika papa mulai eksis dalam rumah itu sendiri. Saya bertobat bukan karena dikhotbahin, tapi karena perubahan hidup ayah saya. Saya melihat figur ayah di rumah yang menyayangi mama saya, yang mau hidup susah ya, walaupun dulu kan pengusaha, apa yang dia nggak punya sih semua ada gitu, kami juga tercukupi. Tapi ketika saya lihat dia naik ojek, saya lihat dia naik angkot, karena pas dia pulang kan bangkrut tadi tuh, jadi hidup apa adanya sampai celengan kami dipecahin ya, semua tuh rumah sita jaminan lah. Saya akhirnya kok bisa dia berubah. Nah, ketika saya melihat perubahan dia, saya mulai timbul kalau dia bisa berubah, saya juga mau berubah. Nah, itu yang memicu saya seperti itu. Nah, kemudian apa namanya? Sekarang ini hubungan kamu dengan papa kamu gimana? Kalau ditanya sekarang is wonderful ya, sangat baik, sangat luar biasa. Saya dulu nggak pernah dengar dia ngomong apa, lo tahu apa tentang hidup saya gitu. Tapi sekarang saya sangat appreciate ya, saya mendengar apa yang dia nasihat segala macam. Dan itu yang membentuk saya. Sekitar tahun 2005 saya pun menyerahkan hidupnya 100% untuk jadi hamba Tuhan. Wow, luar biasa. Luar biasa. Mervin udah menikah? Saya sudah menikah, anak saya 3, istri saya 1. Ya, kalau saya boleh cerita sedikit boleh? Ya, silakan. Jadi kakaknya juga hancur. Nah, wanita Sandy namanya itu sampai 3 kali overdosis obat karena mau bunuh diri. Dia aborsi 2 kali. Dia itu punya boyfriend ya, pacaran tuh sama suami orang. Jadi hancur keluarga saya. Adiknya dia ada yang mau bunuh diri, naik motor, mau menghabiskan nyawanya. Jadi keluarga kami tuh betul-betul hancur gitu. Tapi saya bersyukur buat perjuangan istri saya. Thank you, Mama. Dan yang luar biasa, 4 anak kami semua sekarang hamba Tuhan. Luar biasa. Anak pertama Sandy sekarang jadi istri, dia menggembalakan sebuah sidang jemaat di Jakarta Selatan dengan 3 anak. Mervin sekarang mau melanjutkan apa yang kami rintis, tentu bersama tim leaders lainnya. Anak kami nomor 3 ada di Connecticut di Amerika juga jadi gembala dengan istri dan 2 anaknya. Dan paling bungsu melayani Tuhan di New York di Amerika. Wow. Mungkin kalau saya sebagai anak ya, buat saya dulu warisan itu rumah, ya mobil. Setahu saya tuh warisan seperti itu. Tapi untuk saya hari-hari ini adalah warisan itu adalah kalau saya bangga kalau punya orang tua yang takut akan Tuhan, itu warisan terbesar buat hidup saya. Luar biasa ya. Kita take a break sejenak ya. Pemirsa, satu kesaksian yang luar biasa sudah kita dengarkan. Dan saya rindu membacakan jawaban doa ini dari Departemen Konseling dan Doa kami. Beberapa saat yang lalu ada seorang ibu yang bersaksi kepada kami setelah menerima terobosan dari permohonan doanya. Shalom, kami sekeluarga sangat bersyukur pada Tuhan atas semua yang sudah Tuhan berikan kepada kami sekeluarga. Terima kasih banyak atas dukungan doanya, anak kami telah diterima di perguruan tinggi. Puji Tuhan saudara ya. Dan kami tahu saudara kalau Tuhan sanggup menjawab pergumulan dari ibu tadi, Tuhan juga sanggup menjawab pergumulan Anda. Apapun itu, sebobrok apapun kondisi keluarga Anda saat ini, Tuhan sanggup memulihkan keluarga Anda. Hubungi kami saat ini juga di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali dalam Good News Program. Mungkin saudara satu atap, tetapi kalau kehilangan kasih mula-mula, itu percuma kata firman Tuhan. That's my favorite dino bite. Bakso goreng, bakso udang. Oh.
makan so nice. Ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS. Semua makan so nice. SMS. Semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Meskipun hancur berantakan, Tuhan sanggup untuk memulihkan. Pemulihan keluarga inilah yang sudah terjadi dalam keluarga Pak Roni Sujak dengan Ibu Wanda. Ya, Pak Roni, bisakah memberikan kata-kata dorongan mungkin ya, panggilan lebih tepatnya kepada suami-suami yang mungkin meninggalkan rumah dan belum kembali kepada istri dan anak-anaknya? Silakan Pak. Dan saya bersyukur sekali itu karena kasih karunia Tuhan yang bekerja. Saya mengucapkan terima kasih karena godaan untuk kembali begitu banyak saat-saat itu. Dan saya berjaga karena satu hal saja, bahwa Yesus sudah mati buat saya. Saya tidak bisa balas kasih Tuhan itu. Saya kira rumus ini yang paling hakiki ya untuk menguatkan kita. Jadi Kedua, yang kedua kemudian adalah saya bersyukur sekali dengan kepulangan saya, tadi sudah dengarkan kesaksian, bahwa anak-anak saya empat-empatnya bertobat hari ini melayani Tuhan. Karena mereka hanya melihat satu, yaitu keteladanan. Jadi action speaks louder than voice. Ya, bahwa perbuatan itu berbicara lebih keras daripada perkataan. Jadi ada pengharapan kalau ada orang yang mau berani bertobat. Betul. Oke, luar biasa. Ya, bagaimana dengan Ibu mungkin bisa memberikan kata-kata dorongan semangat buat para wanita, para istri yang mungkin ditinggal oleh suaminya dan belum kembali gitu Bu, silakan Bu. Bagi ibu-ibu yang mengalami seperti saya, pandang Tuhan, tetap pegang janjinya. Jangan lihat yang kelihatan, tapi lihat yang tidak kelihatan, yang Tuhan sedang siapkan buat kita, yaitu kemuliaan yang kekal. Kalau saya tidak bertahan, tidak taat kepada Tuhan, saya tidak akan melihat seperti ini. Tapi karena saya taat kepada Tuhan dan pegang janji Tuhan, bahwa tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita kecuali maut. Dan Tuhan bela. Tuhan yang berperang ganti kita dan saya boleh melihat kemuliaan Allah. Satu firman Tuhan yang luar biasa yang kami praktekkan antara suami istri dan orang tua dengan anak adalah Mazmur 127 ayat 1. Kalau bukan Tuhan yang membangun sebuah rumah, maka sia-sia. Artinya dalam hal ini kita tidak bisa lagi pakai cara kita, tapi kita bersama harus mencari cara Tuhan. Hanya itu yang dapat mempertemukan suami Tuhan istri. sudah punya blueprint yang sangat indah untuk keluarga dan kalau bukan Tuhan yang membangun nggak bisa. Hanya Tuhan. Terima kasih Pak Roni, terima kasih Mervin, terima kasih Bu Wanda atas kedatangannya. Oke pemirsa sekalian, luar biasa sekali. Mari kita lihat apa kata firman Tuhan karena kita tahu bahwa firman Tuhan adalah pegangan bagi kehidupan kita. Kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata seperti ini. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian pada tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Pemirsa sekalian, saya melihat bahwa firman Tuhan berbicara bahwa satu hal yang Tuhan kehendaki adalah cinta ataupun kasih mula-mula. Tahukah saudara sekalian, pemirsa sekalian, bahwa Tuhan itu menggambarkan hubungan antara Tuhan dengan manusia itu begitu intim, begitu indah, bagaikan hubungan suami dan istri. Artinya, kita dapat melihat hubungan suami dan istri pun, laki-laki dan perempuan, dapat pula kita gambarkan, kita tentunya bisa belajar dari suatu gambaran yang utuh, yaitu antara hubungan Tuhan dengan manusia. Ada amin nggak pemirsa sekalian? Jadi, betapapun kita, saudara sekalian, pemirsa sekalian sudah menikah, mungkin 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 40 tahun, mungkin 55 tahun, 60 tahun, mungkin saudara satu atap, tetapi kalau kehilangan kasih mula-mula itu percuma kata firman Tuhan. Ya, jadi kuncinya yang saya dapatkan pada hari ini adalah kalau keluarga kita tidak mau berantakan, maka kita pun harus mau kembali kepada cinta mula-mula.
Ini adalah suatu panggilan, suatu wake up call. Tadi di awal acara kami mengatakan ada 34 sampai dengan 37% keluarga di Indonesia yang termasuk keluarga saya, keluarga Anda yang berantakan. Mereka sengsara, mereka mengalami depresi yang berkepanjangan. Yang dikorbankan ternyata bukan hanya diri mereka atau masa depan mereka saja, tetapi juga anak-anak mereka. Generasi yang akan menjadi penerus daripada kehidupan saudara dan saya, kemudian generasi daripada bangsa ini. Artinya akan ada masa depan yang dikorbankan. Bayangkan apabila daripada anak-anak kita itu akan mati bunuh diri. Apa yang terjadi dengan jiwa mereka? Firman Tuhan mengatakan kalau mereka mati bunuh diri, artinya pasti jaminan mereka akan masuk neraka. Yang bertanggung jawab itu adalah kita yang membunuh, yang membuat anak-anak kita bunuh diri. Bagaimana dengan mereka yang kemudian hamil di luar nikah? Bagaimana kemudian mereka yang akan melakukan aborsi? Bagaimana kemudian dengan kehidupan seks bebas? Bagaimana dengan kehidupan yang penuh dengan narkoba? Masa depan yang sia-sia. Pemirsa sekalian, kuncinya adalah satu, miliki hubungan yang manis dengan Tuhan. Kembali kepada kasih mula-mula. Walaupun kita semua pandai berbuat baik, walaupun kita sekarang menjadi orang yang kaya, tetapi kalau kita nggak mempunyai hubungan yang penuh dengan kasih mula-mula, yang pertama dengan Tuhan kita, yang kedua dengan istri kita ataupun dengan suami kita ataupun dengan anak-anak kita, maka saya melihat hal itu akan semuanya menjadi sia-sia. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa kalau engkau tidak kembali kepada kasih mula-mula, aku akan datang, aku akan mencabut kemuliaanku daripadamu dan semuanya akan sia-sia. Pemirsa sekalian, ada satu panggilan. Bersama-sama mari kita bertobat sebagai satu keluarga. Kita bertobat daripada, jangan pernah ada yang berkata keluargaku baik-baik saja. Pada waktu kita berkata keluargaku baik-baik saja, artinya mungkinkah di sana itu adalah satu celah di mana iblis dapat pakai untuk masuk membuat keluarga kita berantakan. Kembali bertobat, kembali kepada kasih mula-mula. Jangan sampai kemudian keluarga kita berantakan, kita mau belajar. Saudara sekalian, justru pada waktu sekarang ini keluarga kita masih baik. Kita mau belajar, persiapkan diri kita. Kita eratkan hubungan kita dengan Tuhan. Eratkan hubungan kita dengan istri ataupun suami kita. Saya percaya ada jaminan yang besar. Bukan apa kata manusia, tetapi apa kata firman Tuhan. Maukah Anda berdoa? Saya percaya akan ada pemulihan. Haleluya. Kami bersyukur Bapa untuk hari ini. Terima kasih Tuhan. Aku mau berdoa untuk setiap keluarga yang belum mengalami pemulihan. Suami yang belum pulang. Istri yang ditinggal oleh keluarga atau istri yang mungkin hari ini lari. Aku melepaskan sukacita dan takut akan Tuhan. Pulang kembali ke rumah, pulang kembali ke rumah. Bertahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa untuk keluarga-keluarga yang baik-baik saja. Keluarga-keluarga yang sedang diberkati oleh Tuhan. Tuhan, Engkau lawat keluarga-keluarga ini. Engkau berkati, Engkau jaga, Engkau pelihara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku melepaskan pemulihan, melepaskan kesembuhan bagi anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya. Terima kasih Kristus. Sekarang juga di dalam nama Yesus, aku ucapkan pemulihan melalui bilur Kristus. Engkau sembuh secara jiwamu. Sembuh di dalam nama Yesus, sembuh. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur kemuliaan. Kami percaya akan ada mujizat yang besar terjadi. Akan ada jawaban doa yang dilepaskan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati oleh Tuhan bersama dengan saya katakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Satu episode yang luar biasa pemirsa, yang kami yakin telah memberkati kita semua pemirsa. Tiba saatnya kami harus pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian, dan kami akan datang di minggu-minggu yang akan datang untuk kembali menemani pemirsa dalam Good News Program. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya. Saya Daniel Hendrata, dan sekali lagi jangan pernah lupa untuk selalu cek di website kami di www.anugrah.net, dan Anda juga bisa follow di fanpage Facebook kami Anugrah Ministries atau follow Twitter kami, dan kami sangat berterima kasih atas setiap partnership yang sudah Anda berikan kepada pelayanan kami Anugrah Ministries selama ini. Terima kasih, sampai jumpa di masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.